Selamat datang di ruang diskusi kita hari ini. Bayangkan sebuah mesin yang bekerja 10 kali lebih cepat daripada mesin rata-rata di sekitarnya. Di satu sisi, mesin ini mampu menyelesaikan tugas-tugas rumit dalam sekejap mata, memetakan rute yang belum pernah terpikirkan, dan melihat pola di tengah kekacauan yang bagi orang lain hanyalah kebisingan belaka. Namun, di sisi lain, mesin yang terlalu cepat ini cenderung mengalami panas berlebih atau overheat. Ia terus berputar bahkan ketika tidak ada lagi yang perlu diproses, mulai mengikis komponen internalnya sendiri karena ia tidak tahu cara untuk berhenti. Inilah metafora yang paling mendekati apa yang sering kita sebut sebagai kutukan orang pintar. Secara intuitif, dunia selalu mendewakan kecerdasan tinggi sebagai kunci utama menuju kesuksesan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Kita dididik untuk percaya bahwa semakin tinggi IQ kita, semakin mudah hidup ini akan dijalani. Namun, realitas psikologis seringkali menunjukkan gambaran yang jauh lebih kelam dan kompleks. Kecerdasan yang luar biasa bukanlah sekadar berkah tanpa syarat. Ia adalah pedang bermata dua yang, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat memotong pemiliknya sendiri melalui isolasi sosial, kecemasan eksistensial, dan beban ekspektasi yang menghancurkan. Narasi tentang kecerdasan seringkali hanya berhenti pada pencapaian akademik atau kesuksesan finansial, namun jarang sekali kita menyentuh aspek emosional dari mereka yang memiliki kapasitas kognitif di atas rata-rata. Ada sebuah kesepian yang unik yang hanya dirasakan oleh mereka yang mampu melihat terlalu jauh ke depan atau terlalu dalam ke bawah permukaan. Fenomena ini bukan hanya sekadar keluhan tanpa dasar, melainkan sebuah kondisi yang telah dipelajari dalam psikologi modern sebagai tantangan adaptasi kognitif. Dalam durasi video kali ini, kita akan membedah secara mendalam mengapa kapasitas otak yang besar seringkali berbanding lurus dengan penderitaan batin, bagaimana pola pikir analitis dapat menjadi penjara bagi kebahagiaan sederhana, dan mengapa terkadang ketidaktahuan benar-benar merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Kita akan menjelajahi labirin pikiran manusia untuk memahami mengapa mengetahui segalanya justru sering membuat seseorang merasa tidak memiliki apa-apa. Salah satu pilar utama dari kutukan ini adalah kecenderungan untuk melakukan analisis berlebihan, atau yang kita kenal sebagai overthinking. Bagi individu dengan kecerdasan tinggi, sebuah masalah sederhana jarang sekali tetap menjadi sederhana. Otak mereka secara otomatis akan memecah masalah tersebut menjadi ribuan variabel kecil, memprediksi setiap kemungkinan kegagalan, dan mencari konsekuensi jangka panjang yang bahkan belum tentu terjadi. Mekanisme pertahanan kognitif ini yang seharusnya berfungsi untuk meminimalkan risiko, justru seringkali berbalik menjadi hambatan yang melumpuhkan. Di saat orang lain dapat mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau dorongan emosional yang cepat, orang pintar sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai analisis paralisis. Mereka begitu sadar akan kompleksitas dunia sehingga tindakan sederhana menjadi berat karena setiap langkah harus dijustifikasi oleh logika yang sempurna. Ketidakmampuan untuk mematikan arus informasi di dalam kepala ini menciptakan keletihan mental yang kronis, di mana setiap momen santai pun seringkali diinvasi oleh pertanyaan-pertanyaan filosofis atau evaluasi diri yang tak berujung. Lebih jauh lagi, kecenderungan analitis ini menciptakan jarak antara diri mereka dengan realitas saat ini. Mereka jarang sekali bisa benar-benar hidup di saat ini, living in the moment, karena pikiran mereka selalu berada di masa depan untuk merencanakan atau di masa lalu untuk mengevaluasi kesalahan. Bagi mereka, kebahagiaan seringkali terasa dangkal karena mereka terlalu sibuk membedah anatomi kebahagiaan itu sendiri daripada merasakannya. Ketika Anda mampu melihat retakan pada setiap dinding yang tampak kokoh, sulit untuk menikmati keindahan bangunan tersebut secara utuh. Ketajaman persepsi ini membuat mereka sangat peka terhadap ketidakkonsistenan, kemunafikan, dan ketidakefisienan di sekitar mereka. Akibatnya, dunia yang bagi orang lain tampak normal dan baik-baik saja, bagi mereka bisa terlihat seperti kekacauan yang penuh dengan cacat logika. Siksaan mental ini bukan karena mereka ingin menjadi kritis, melainkan karena otak mereka tidak memberikan pilihan untuk tidak melihat kebenaran yang pahit di balik kenyamanan yang semu.
Kutukan kedua yang tak kalah beratnya adalah isolasi sosial yang timbul akibat diskrepansi atau perbedaan frekuensi berpikir. Komunikasi manusia bukan hanya tentang pertukaran kata-kata, melainkan tentang resonansi emosional dan kognitif. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang jauh melampaui rata-rata kelompoknya, pembicaraan sehari-hari yang sering disebut sebagai small talk terasa seperti tugas yang membosankan dan tidak bermakna. Mereka merindukan kedalaman, abstraksi, dan diskusi mengenai ide-ide besar. Sementara lingkungan sekitar mungkin lebih nyaman berbicara tentang gosip, tren sesaat, atau hal-hal materialistik yang dangkal. Ketidakmampuan untuk menemukan lawan bicara yang seimbang menciptakan rasa kesepian yang mendalam. Meskipun mereka berada di tengah kerumunan orang, mereka seringkali harus melakukan kamuflase intelektual atau menurunkan level pembicaraan mereka agar bisa diterima secara sosial. Sebuah proses yang sangat melelahkan secara psikologis karena mereka merasa harus mengkhianati identitas asli mereka hanya demi sebuah rasa memiliki. Selain itu, orang dengan kecerdasan tinggi seringkali dianggap sombong atau dingin, padahal yang terjadi adalah perbedaan cara memproses informasi. Logika yang tajam seringkali menabrak sensitivitas emosional orang lain. Mereka cenderung mengutamakan kebenaran faktual di atas kenyamanan perasaan, yang dalam interaksi sosial sering dianggap sebagai kurangnya empati. Padahal, bagi mereka, menunjukkan kebenaran adalah bentuk penghargaan tertinggi. Namun, dunia seringkali lebih menyukai kebohongan manis daripada kejujuran yang pahit. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana orang pintar mulai menarik diri dari pergaulan sosial untuk menghindari konflik atau rasa frustrasi karena tidak dipahami. Pada akhirnya, mereka membangun menara gading intelektual mereka sendiri, terkunci di dalam pikiran mereka yang luas namun sunyi, meratapi kenyataan bahwa semakin banyak yang mereka ketahui, semakin sedikit orang yang bisa mereka ajak berbagi tanpa merasa seperti alien di planet sendiri. Dunia memberikan beban yang sangat berat di pundak mereka yang diberi label pintar. Sejak usia dini, mereka seringkali dijadikan standar keunggulan yang secara tidak sadar membangun sebuah identitas yang rapuh yang sepenuhnya bergantung pada prestasi. Kutukan di sini muncul ketika kegagalan bukan lagi dianggap sebagai bagian alami dari proses belajar, melainkan sebagai sebuah krisis identitas yang menghancurkan. Bagi orang pintar, melakukan kesalahan terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri dan ekspektasi publik. Ketakutan akan kegagalan ini seringkali memicu perfeksionisme ekstrem yang justru menghambat kreativitas. Mereka lebih memilih untuk tidak mencoba sama sekali daripada mencoba dan menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna. Tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik di setiap bidang menciptakan stres kronis yang dapat berujung pada kelelahan mental atau burnout di usia muda. Ironisnya, di balik segala pencapaian mereka, banyak orang pintar yang justru menderita imposter syndrome atau sindrom penipu. Karena mereka sangat menyadari betapa luasnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia, mereka merasa bahwa apa yang mereka ketahui sebenarnya sangat sedikit. Mereka cenderung meremehkan bakat mereka sendiri dan menganggap kesuksesan mereka hanyalah faktor keberuntungan atau kesalahan penilaian orang lain terhadap mereka. Mereka melihat semua celah dalam pengetahuan mereka yang tidak dilihat oleh orang lain. Akibatnya, mereka hidup dalam kecemasan terus-menerus bahwa suatu hari nanti dunia akan menyadari bahwa mereka tidak sepintar yang dipikirkan orang. Beban untuk mempertahankan citra si jenius ini merampas ketenangan pikiran mereka, membuat setiap pencapaian baru terasa seperti beban tambahan daripada sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Salah satu aspek yang paling gelap dari kecerdasan tinggi adalah kecenderungan terhadap depresi eksistensial. Semakin tinggi kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mempertanyakan makna mendasar dari kehidupan, alam semesta, dan segala isinya. Orang pintar seringkali terjebak dalam kontemplasi mengenai kesia-siaan eksistensi manusia di tengah luasnya kosmos yang acuh tak acuh. Mereka melihat pola-pola sejarah yang berulang,
kebodohan kolektif yang sulit diubah, dan keterbatasan waktu yang kita miliki di dunia ini. Di saat orang lain bisa merasa puas dengan tujuan-tujuan jangka pendek seperti karier atau keluarga, orang pintar seringkali merasa bahwa hal-hal tersebut tidaklah cukup untuk menjawab dahaga. Mereka akan makna yang lebih dalam. Ketajaman intelektual ini merobek tabir ilusi yang biasanya melindungi manusia dari kenyataan pahit tentang kefanaan. Pengetahuan yang luas juga membawa kesadaran akan penderitaan global yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka memikirkan ketidakadilan sistemik, kerusakan lingkungan, dan konflik manusia dengan intensitas yang lebih tinggi karena mereka mampu menghubungkan berbagai data menjadi sebuah narasi bencana yang koheren. Hal ini seringkali berujung pada rasa tidak berdaya yang melumpuhkan. Mengapa harus berusaha jika semuanya akan berakhir? Mengapa harus peduli jika dunia sepertinya tidak ingin berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sekadar fase remaja, melainkan pergulatan batin seumur hidup bagi mereka yang otaknya menolak untuk menerima jawaban-jawaban sederhana yang diberikan oleh agama atau tradisi. Kebahagiaan seringkali membutuhkan tingkat ketidaktahuan tertentu agar kita bisa mengabaikan kekacauan dunia. Dan bagi orang pintar, kemewahan untuk tidak tahu itu telah dirampas dari mereka sejak awal. Namun, apakah menjadi pintar berarti kita dikutuk untuk menderita selamanya? Jawabannya tentu saja tidak, meskipun jalannya memang jauh lebih terjal. Langkah pertama untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan menyadari bahwa kecerdasan kognitif harus diimbangi dengan kecerdasan emosional dan ketangkasan mental. Mempelajari cara untuk menurunkan gigi pada mesin pikiran adalah sebuah keterampilan yang harus dilatih secara sadar. Praktik-praktik seperti meditasi, mindfulness, atau bahkan kegiatan fisik yang menuntut fokus pada tubuh dapat membantu menarik kembali kesadaran dari awang-awang abstraksi menuju realitas fisik yang membumi. Seseorang harus belajar bahwa tidak semua hal di dunia ini memerlukan analisis. Ada beberapa hal yang diciptakan hanya untuk dirasakan, tanpa perlu dibedah strukturnya. Selain itu, sangat penting bagi individu cerdas untuk menemukan komunitas yang tepat, sebuah tempat di mana mereka tidak perlu merasa harus meredupkan cahaya mereka sendiri agar orang lain tidak merasa silau. Menemukan suku yang memiliki frekuensi yang sama dapat secara drastis mengurangi rasa isolasi sosial. Kita juga harus belajar untuk merangkul kegagalan sebagai bentuk kemanusiaan kita. Menjadi pintar tidak berarti menjadi sempurna, dan mengakui keterbatasan kita justru adalah puncak dari kebijaksanaan intelektual yang sebenarnya. Pada akhirnya, kecerdasan bukanlah beban yang harus dipanggul dengan keluhan, melainkan sebuah alat yang dahsyat yang jika dipadukan dengan kasih sayang dan penerimaan diri dapat digunakan untuk menciptakan perubahan yang bermakna bagi dunia. Hidup mungkin terasa lebih berat ketika Anda melihat terlalu banyak, namun pemandangan dari puncak gunung intelektual itu tetaplah sebuah anugerah yang luar biasa. Asalkan Anda tidak lupa bagaimana cara untuk turun dan menyentuh tanah kembali. Terima kasih telah menemani perjalanan naratif kita hari ini. Jika Anda merasakan apa yang kita diskusikan, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian dalam kesunyian pikiran Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Tetaplah bertanya, tetaplah belajar, namun jangan lupa untuk tetap merasa.